Dari hamba Allah mau bertanya. Assalamualaikum. Tidak batalkah puasa kalau kita divaksin? Kalau batal atau tidak, apa dasarnya Al-Quran dan hadisnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, insya Allah. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Kabar di rumah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ingin menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kaitannya bagaimana ketika seorang berpuasa melakukan vaksin. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Semoga selamat dan sejahtera berkatnya Allah bersama kita. Assalamualaikum. Baik teman-teman yang berbahagia, bahwa sebelum saya menjawab tentang vaksin, membatalkan atau tidak, kita runtutkan dulu permasalahannya. Menurut para ulama, hal-hal yang bisa membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh kita. Seperti memasukkan ke dalam mulut, memasukkan benda ke dalam telinga, ataupun memasukkan ke dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Lalu ada yang bertanya, bagaimana jika orang yang berpuasa melakukan vaksin? Apakah ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis? Maka, untuk menjawab pertanyaan ini, pada teman-teman, bahwa di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara gamblang atau jelas bagaimana ayat-ayat menjelaskan tentang vaksinasi atau hadis-hadis tentang vaksin. Maka kalau rujukannya adalah Al-Quran dan hadis, itu biasanya ulama menyebutkan dengan dalil naqli. Karena di dalam Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan secara gamblang, maka ulama berijtihad sebagai wujud istinbat mereka, kehati-hatian mereka dalam menentukan suatu hukum. Maka untuk vaksin bagi seorang yang berpuasa ini ada beberapa pendapat. Adapun pendapat yang pertama di dalam kitab Fathul Qadir, di mana Al-Imam Al-Hammam Al-Hanafi, beliau berpendapat bahwa yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga lubang yang terbuka di dalam tubuh kita. Dan juga pendapat Ar-Rafi yang dinukil oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Di situ dijelaskan hal-hal yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka di dalam tubuh kita. Nah, lantas bagaimana hukum vaksin bagi orang yang berpuasa? Maka pendapat yang pertama, ulama mengatakan bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Mengambil pendapat ulama bahwa vaksin itu kan berupa suntik, ya kan? Yang dimaksudkan bukan melalui rongga, melainkan melalui otot. Maka pendapat yang pertama ini mutlak tidak membatalkan puasa. Nah, teman-teman, lalu pendapat ulama yang kedua tentang vaksinasi bagi orang yang berpuasa ini, dari pendapat yang kedua ini ada dua komentar. Komentar yang pertama, jika yang disuntikkan itu adalah sesuatu yang berupa obat,
ya, berupa wujud ikhtiar seseorang dalam mengobati gejalanya, maka komentar yang pertama ini, vaksinasi bagi orang yang berpuasa tetap juga tidak membatalkan puasa. Nah, adapun komentar yang kedua, jika sesuatu yang disuntikkan ke dalam pori-pori itu adalah merupakan zat atau suplemen yang bisa menambah stamina tubuh, menyegarkan tubuh kembali, maka komentar yang kedua ini mengatakan membatalkan puasa. Karena yang disuntikan itu adalah zat yang bisa menambah stamina tubuh. Dan di pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat, diambil dalilnya oleh para ulama bahwa vaksinasi atau menyuntikkan ke dalam tubuh itu dilihat dulu. Kalau yang disuntikkan itu adalah berupa obat, wujud ikhtiar seseorang untuk menyembuhkan tubuh, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi saya ulang, jika yang disuntikkan itu adalah suplemen, yaitu menambah daya tubuh, daya tahan tubuh atau menyegarkan tubuh, maka tetap itu bisa membatalkan puasa. Itu pendapat dari Imam Ar-Ramli yang menukilkan di dalam kitab An-Nihayah Al-Muhtaj. Maka jadi teman-temanku semuanya yang ada dimanapun, bahwa jangan ragu lagi jika dalam diri kalian dituntut untuk vaksin, maka dalam keadaan beribadah, berpuasa salah satunya, maka yakinkan itu tidak membatalkan puasa. Ya, mudah-mudahan jawaban ini bisa menenangkan kerisauan teman-teman yang ada di penjuru, yang ada di mana-mana. Ya, terima kasih terus menonton channel ini. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa kita dapati bersama-sama. Wal iyadu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.